Begitu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia berteriak, dia menangis, bahkan dia memukul, meludahi, dan melakukan berbagai macam aksi kekerasan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Banyak di antara kita yang melihat kalau ada saudara-saudara kita yang kerasukan jin. Dan di antara mereka yang kerasukan atau kesurupan jin, di mana ada jin di dalam tubuhnya yang berusaha untuk mengendalikan semua anggota tubuhnya, sampai ia merasa tidak sadarkan diri tentang apa yang ia ucapkan dan tentang apa yang telah ia perbuat. Maka di sini kita akan membongkar sebab-sebab mengapa seseorang yang kerasukan jin tidak sadarkan diri, bahkan dari perbuatan dan perilakunya cenderung kepada hal-hal yang negatif, seperti berteriak, menangis, bahkan terjadi tindakan-tindakan yang frontal, melawan, memukul, dan lain sebagainya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Di sini, mari kita temukan jawabannya. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak mau mempergunakan hatinya tersebut untuk memahami ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak mau menggunakan matanya tersebut untuk melihat ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mau menggunakan telinganya tersebut untuk mendengar ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi, terjawablah sudah salah satu tujuan dari jin atau syaitan yang merasuki tubuh manusia tersebut adalah untuk mengajak manusianya ke dalam api neraka. Masya Allah.
ternyata ada tujuannya. Ada tujuannya. Itulah sebabnya ketika manusia yang dirasuki oleh jin, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan ternyata yang mengendalikan tubuhnya adalah jin, adalah syaitan. Karena memang jin ketika masuk di dalam tubuh manusia, syaitan ketika dia merasuki tubuh manusia, jelas ada tujuan-tujuan, ada motif-motif tertentu yang memang dari motif tersebut harus bisa dicapai tujuannya. Masya Allah. Jadi mereka tidak ridho kalau khusus golongan jin saja yang masuk ke dalam api neraka. Tapi mereka juga menginginkan manusia juga harus masuk ke dalam api neraka yang sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi inilah sebabnya mengapa dari pasien-pasien yang kita ruqyah pada saat ia kerasukan, begitu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia berteriak, dia menangis, bahkan dia memukul, meludahi, dan melakukan berbagai macam aksi kekerasan yang lainnya. Siap dia untuk memukul peruqyahnya, siap dia untuk menunjang orang-orang yang ada di sampingnya, meludahin, dan lain sebagainya. Teman-teman Ruqyasi, ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya agar manusianya tersebut bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh jin atau syaitan yang ada di dalam tubuhnya? Jelas, caranya adalah dengan mengendalikan sistem syaraf pusat manusia dan mengendalikan setiap aliran darah manusia, bahkan mengendalikan semua anggota-anggota tubuh manusia agar manusia tidak bisa berbuat sesuatu, agar manusia benar-benar terbelenggu dan manusia tersebut bisa total dikendalikan oleh jin atau syaitan di dalam tubuh. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan di dalam ayat surah Al-A'raf ayat 179 tadi, maka di sini ada beberapa anggota tubuh manusia yang terpenting, yang ketika 3 anggota tubuh ini benar-benar dikuasai oleh syaitan, maka syaitan, jin akan berhasil sesuai dengan harapan dan tujuannya. Masya Allah. Apa 3 anggota tubuh tersebut? Yang pertama adalah hati. Masya Allah. Hati manusia. Hati. Makanya di dalam Al-Quran, manusia akan masuk ke dalam api neraka, lahum qulubul la yafqahuna biha. Apabila hati manusia ini tidak mau dipergunakan untuk memahami ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, maka hati manusia dikendalikan oleh syaitan agar benar-benar hatinya tertutup, hatinya menjadi beku, hatinya menjadi keras. Karena hati dari golongan manusia sebagai hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhak masuk ke dalam surga adalah hati yang selamat, hati yang lembut. Tapi di sini syaitan berusaha untuk mengeraskan hati manusia, untuk membuat hati manusia menjadi beku. Maka jin atau syaitan tersebut akan membuat hati manusia seolah tertutup, membuat hatinya tidak tenang, terus gelisah dan resah, depresi yang teramat mendalam, sedih, emosi yang berlebihan, bahkan penuh dengan kebencian, rasa putus asa, dan penuh dengan penyesalan. Ini yang pertama yang digenggam
oleh syaitan adalah hati manusia. Ini yang menyebabkan ketika manusia kerasukan, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa berbuat sesuatu. Padahal dia sadar nih, bukan aku loh yang mengatakannya, bukan aku yang melakukannya. Tapi karena memang hatinya tertutup, hatinya beku dan keras dengan semua hal-hal yang sudah kita sebutkan, adanya penyesalan, adanya putus asa, dan lain sebagainya. Ini yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu pada saat jin merasuki tubuhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mata. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Jadi syaitan, jin berusaha untuk menutup mata manusia. Agar apa? Agar manusianya yang dirasukinya benar-benar tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar lemah, benar-benar tidak berdaya, dan benar-benar berada di dalam kendali oleh jin dan syaitan yang merasuki tubuh manusia tersebut. Maka di sini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena pada saat dia kerasukan, matanya seolah gelap. Itu yang terjadi, gelap. Makanya menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Bahkan seolah dia tertidur. Pandangannya seolah tidak bisa melihat. Seperti ada dinding yang menghalang. Seperti ada sesuatu yang menutup. Kemudian seolah sedang berada di alam mimpi. Bahkan sedang berada di tengah-tengah kegelapan. Masya Allah. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Inilah yang menyebabkan seseorang yang dirasuki oleh jin benar-benar tidak berdaya. Karena ternyata fungsi dari mata atau indera penglihatan manusia ditutup oleh mereka. Ditutup oleh mereka. Indera yang ketiga yang dikuasainya adalah telinga. Masya Allah. Teman-teman perhatikanlah kalau ada yang kerasukan. Bacakanlah ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kebanyakan manusianya yang pada saat itu fungsi dari telinganya adalah untuk mendengar. Ketika sadar, tanyalah. Dengarnya kakak suara dari bacaan Al-Quran yang tadi saya bacakan? Aku tidak mendengar. Dengar tapi seperti jauh sekali. Kenapa? Karena telinga tersebut dihalangi oleh syaitan, ditutup pendengarannya dengan tujuan agar benar-benar manusia yang dirasukinya berada di dalam genggamannya. Berada di dalam genggamannya. Maka bisa saja yang terjadi pada saat ia kerasukan, itu dia merasa seperti tuli. Tuli, benar-benar tidak mendengar suara sama sekali. Kemudian seperti ada mendengar suara tapi jauh sekali. Jauh sekali. Telinganya seolah sakit sekali. Seolah panas. Seolah seperti tertusuk duri, tertusuk jarum, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang itu adalah salah satu upaya dari jin ataupun syaitan untuk menggenggam manusia agar manusia benar-benar takluk di dalam genggamannya dan benar-benar bisa menguasai manusianya, sehingga ketika orang yang kerasukan tadi apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh ayahnya, oleh adiknya, kakaknya, tetangganya, bahkan kepada peruqyahnya sekalipun, kebanyakan reaksi yang terjadi, orang yang kerasukan akan frontal. Orang yang kerasukan akan langsung pingsan tak sadarkan diri.
Orang yang kerasukan akan berontak, melawan, memukul, menunjang, meludahi, dan melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang lainnya. Nah, yang terakhir, di akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ulaika kal an'am bal hum adallun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ketika niat dan tujuan dari jin atau syaitan tadi telah terpenuhi, dan dia bisa mengendalikan 3 indera manusia tadi, dari mulai mata, kemudian hati, kemudian telinga, maka semua hal-hal yang diucapkan oleh manusia yang dirasuki oleh jin atau syaitan tersebut, semua perbuatan yang dilakukan oleh tangan dan kakinya, itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh jin untuk berbicara dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyinggung perasaan hati, kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang kotor lagi keji, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, memukul, meludahin, dan lain sebagainya. Maka tujuannya adalah untuk merendahkan manusia yang dirasukinya. Karena kita tahu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya di atas muka bumi ini, baik di darat maupun di laut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak keturunan cucu Adam itu. Ternyata Allah mengangkat derajat kita. Allah benar-benar memuliakan kita. Tapi karena ada jin ataupun syaitan yang merasuki tubuh manusia, maka disitulah salah satu bentuk upaya mereka untuk menjatuhkan kedudukan manusia, membuat manusia rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal an'am, bila perlu rendahnya itu seperti binatang ternak. Masya Allah, hina seperti binatang ternak. Bal adal, bahkan mereka itu kalau bisa lebih sesat lagi. Lebih dari itu, dikuasainya 3 indera manusia ini agar manusia lalai, lupa kepada Allah, tidak lagi ingat kepada Allah, agar tidak lagi membaca Al-Quran, agar lagi tidak berzikir, agar tidak mendirikan sholat, dan lain sebagainya. Agar semua perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Maka kesimpulannya, tujuan dilakukannya semua itu adalah untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia, merendahkan derajat dan kedudukan manusia yang sesungguhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, agar membuat manusia lalai akan semua perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.